semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu donut ekonomi. Konsep ini menawarkan cara pandang baru tentang bagaimana kita harus menjalankan ekonomi di abad ke-21 agar tetap adil bagi manusia namun tetap aman bagi bumi. Saya Sinta Sundari dan mari kita mulai pembahasannya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu donut ekonomi? Konsep ini dikembangkan oleh ekonomi Keith Raworth. Intinya adalah sebuah kerangka kerja untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Tujuan utamanya bukan lagi pertumbuhan tanpa henti, melainkan mencapai kesejahteraan manusia di dalam batas ekologis bumi. Simbol donat ini terdiri dari dua cincin. Cincin dalam adalah fondasi sosial, yaitu memastikan setiap orang punya standar hidup minimum. Dan cincin luar yaitu langit-langit ekologis, yang artinya batas kemampuan alam yang tidak boleh kita lampaui agar planet tetap lestari. Selanjutnya ada kontras dengan teori ekonomi klasik. Jika kita bandingkan dengan teori ekonomi klasik dari Adam Smith atau David Ricardo, perbedaannya sangat mencolok. Ekonomi klasik sangat mendewakan pasar bebas dan percaya bahwa pertumbuhan didorong oleh akumulasi modal dan perdagangan tanpa batas. Namun, donut ekonomi menekankan bahwa sumber daya alam itu terbatas atau finite. Kita tidak bisa membiarkan pasar bebas bekerja jika itu merusak fondasi sosial atau menghancurkan ekologi kita. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan dengan ekonomi neoklasik. Dalam neoklasik, fokus utama adalah utilitas individu dan rasionalitas manusia sebagai homo economist. Masalah lingkungan sering dianggap sebagai eksternalitas atau faktor luar yang hanya dinilai jika ada harganya. Donut ekonomi menolak itu. Bagi kita, lingkungan bukanlah faktor luar, melainkan wadah utama tempat ekonomi berada. Manusia juga bukan sekedar unit rasional penyembah utilitas, melainkan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, yang terakhir ada kontras dengan teori ekonomi Keynesian. Bahkan teori Keynesian yang mendukung intervensi pemerintah pun, ekonomi donut memiliki pandangan berbeda. Keynesian masih sangat bergantung pada konsumsi massa untuk menggerakkan ekonomi agar tidak resesi. Sebaliknya, donut ekonomi mempertanyakan kecanduan kita terhadap pertumbuhan. Fokusnya bukan lagi sekedar stimulus belanja, melainkan mendesain ulang ekonomi agar bersifat distributif dan regeneratif. Mengubah tujuan dari GDP ke donat. Poin krusial dalam konsep ini adalah perubahan indikator kesuksesan. Selama ini kita hanya mengejar GDP sebagai indikator tunggal keberhasilan sebuah negara. Dalam ekonomi donat, indikatornya adalah keseimbangan. Kita sukses jika berhasil memenuhi 12 kebutuhan dasar sosial, yaitu seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, tanpa melampaui 9 batas planet, seperti perubahan iklim dan hilangnya biodiversitas. Selanjutnya ada embedded economy. Konsep ini juga memperkenalkan cara pandang embedded economy. Ekonomi tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Ekonomi tertanam di dalam masyarakat, dan masyarakat tertanam di dalam biosfer. Ekonomi juga bukan hanya soal pasar dan negara, tapi melibatkan rumah tangga dan commons. Semuanya saling terkait. Selanjutnya ada desain distributif. Secara desain, ekonomi donat menolak teori trickle down yang percaya bahwa kekayaan akan menetes ke bawah dengan sendirinya. Kita harus mendesain ekonomi agar distributif secara sengaja. Ini bukan hanya soal retribusi pendapatan melalui pajak, tapi juga mendistribusi kepemilikan aset, tanah, hingga teknologi agar tidak menumpuk di segelintir orang saja. Terakhir ada desain regeneratif. Kita harus bergeser dari pola linier menuju ekonomi sirkular. Ekonomi harus bekerja selaras dengan siklus hidup alam. Di sini, limbah dari satu proses harus menjadi bahan baku bagi proses lainnya.
Tujuannya adalah memulihkan kesehatan planet kita, bukan sekedar mengurangi kerusakan.